Halo teman-teman, di sini saya sedang membongkar strainer atau filter atau dryer ya. Di mana di sini korban vakum body semua ya teman-teman. Teman-teman bisa dicek ya. Ini juga, ini juga. Ya rata-rata korban vakum body ya teman-teman. Ini apa tadi? Sekarang kita akan belah ya teman-teman mengenai kulkas yang rusak ya, bermasalah. Sekarang akan saya lihat dalamnya, yaitu dalam apa ini. Jadi ada permasalahan di bagian mananya pada filter ini. Jadi kita bisa menyimpulkan kerusakan yang disebabkan oleh kulkas dari apa namanya, dari karakter strainer ini di dalamnya seperti apa ya di saat proses itu mengalami kerusakan. Oke, saya coba bongkar dulu ya. Sebenarnya banyak sih teman-teman ya, cuman ini ada sisanya. Berhubung saya tidak ada waktu, maksudnya tidak ada pekerjaan, saya coba-coba manfaatkan limbah ini ya teman-teman, karena limbah ini akan kita jadikan rupiah. Jadi teman-teman, ini cukup mahal ya harganya, cukup membantu untuk kita belanja-belanja seperempat alat-alat mengganti yang udah kita pakai ya. Jadi lumayan lah nanti hasilnya kalau kita jual. Oke, saya coba bongkar dulu ya. Jadi dalamnya tuh kerusakannya seperti apa kondisi strainer filter ini di dalam. Ini yang kosong ya teman-teman. Kalau yang kosong itu sebenarnya tidak perlu pakai ini, mending langsung ini pipa aja, ini langsung set gitu. Mungkin berdasarkan ingin mau memakum aja ya, jadi pakai filter kosong. Oke, saya coba gerinda dulu dalamnya. Oke, kita testing dulu. Nah, teman-teman bisa dilihat dalamnya. Ini masalahnya kenapa dia ini asli ya teman-teman, bukan diisi, saya isi ya, memang asli dalamnya kayak gini. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi kenapa kulkas itu rusak? Apalagi ini vakum body ya. Teman-teman bisa lihat sendiri dalamnya. Ini makanya dia buntu terus kulkas. Pertama langsung diperbaiki, tidak diplasing ya. Pada saat kayak gini mana bisa kulkas bagus ya teman-teman, makanya bermasalah terus. Oke, ini permasalahannya karena dia kotor ya teman-teman. Berarti perbaikannya pada saat dia melakukan perbaikan dia tidak memplasing bagian kondensor, sehingga kondensor kotor seperti ini. Bukan kondensor kotor seperti ini, tapi hasil dari limbah kondensor yang kotor itu masuk ke bagian filter ini teman-teman. Jadi menyebabkan kapillernya jadi buntu ya teman-teman. Kalau sudah buntu kayak gini makanya mesin bisa bermasalah, bisa overheat ya. Karena titik dingin tidak dicapai sehingga termostat tidak membaca atau tidak mendeteksi adanya pembekuan. Oke, kita yang lain lagi kita belah ya. Untuk yang vakum body, ini vakum body ya teman-teman. Ini vakum body lagi. Oke, kita cek lagi dalamnya seperti apa. Untuk yang ini nggak ada apa-apa ya teman-teman, kosong, nggak ada kotoran yang menyumbat. Namun tetap juga gagal ya, ada kerusakan tambahan. Artinya diperbaiki bukan menambah baik tapi rusak. Berarti ada kesalahan di bagian yang lain. Nah, untuk yang ini teman-teman, untuk filternya masih bersih ya, masih bagus. Namun warnanya udah berubah. Warna ini
namun masih bisa dipakai sepertinya. Ini masih keras gitu ya, masih keras. Jadi sebenarnya nggak perlu diganti, nggak apa-apa seperti ini ya. Tapi ke suatu keharusan bagi saya, kalau udah kulkas itu dipakai udah tahunan ya, langsung saya ganti aja. Ya tergantung sih, gak mesti juga tahunan ya. Tapi kalau yang saya rasa ya nggak perlu pergantian gitu, tidak usah, karena yang ori ini lebih bagus ya teman-teman. Jadi itu alasan saya kadang-kadang tidak mengganti dengan yang baru, karena yang ori itu bagus, yaitu berdasarkan ini butiran pengering atau silika ya namanya. Ini teman-teman basah ya, yang udah basah ini jelas rusak sudah, ini nggak bisa dipakai. Oke, kita coba lagi yang ini, kita lihat lagi hasilnya, apakah dalamnya juga kering. Nih udah kayaknya udah lama ya teman-teman, udah main tahunan juga ini kulkasnya. Nah tuh kan teman-teman, masih bagus dia sebenarnya. Kalau kulkas filter ori itu bagus. Jadi sebenarnya sayang kita ganti ya, dengan mengganti yang suku cadang yang baru. Karena cuma teman-teman lihat, dia putih masih bersih, bisa dilihat teman-teman ya. Ini juga masih aman sepertinya untuk ini, untuk saringannya ini sepertinya masih bagus. Kalau kayak gini sayang ya diganti ya, diganti dengan barang yang sekarang ya, walaupun baru tapi kualitasnya beda ya teman-teman dengan yang ori yang bawaannya, karena memang dia dirancang untuk tahan lama ya. Oke, lanjut ke bagian yang lain. Ini kayaknya agak buntu ya teman-teman, kayaknya agak kurang seret gitu ya. Oke, kita lihat dulu dalamnya seperti apa. Ini setiap kulkas yang mengalami kerusakan ya teman-teman, jadi kita cek ini sebagai perkiraan. Kita bisa memperkirakan kemungkinan rusaknya karena ini, kemudian imbasnya ke sini ya. Jadi kita tahu. Nah benar saja teman-teman, lihat teman-teman, dia basah, untuk butirannya basah. Nah jadi saya adalah pilihan yang pas menggantinya dengan yang baru, karena dia nggak serak lagi ya. Nah basah, ada uap air juga. Nah jadi gitu ya teman-teman, kadang-kadang kita bisa memprediksi kerusakan kulkas dari filternya ya teman-teman. Jadi sebagai acuan ya. Nih yang vacuum body. Oke, kita tes lagi seperti apa dalamnya kerusakannya. Nah teman-teman, basah ya teman-teman, basah, kotor juga, kuning dalamnya sepertinya air ya. Nah ini bekarat, bekarat air teman-teman. Memang pekombudi ya, vakumnya kurang bagus, menyebabkan sisa uap air masih ada, sehingga terjadilah nanti pembekuan di pipa kapiler itu yang bekas buntu. Oke, kita tes lagi. Oke, yang ini tepat ya teman-teman, dilakukan pergantian karena dia memang udah basah juga ya. Ini yang masih ori ya teman-teman, original dari kulkasnya. Nah ini teman-teman, bisa teman-teman dilihat ya, dia memang kotor, jadi wajar ada kerusakan di bagian kulkas. Juga basah ya, jadi udah sifat untuk mengeringkan itu sudah nggak ada lagi. Teman-teman bisa dilihat ya, basah dalamnya gini. Oke, jadi wajar ya kulkas rusak.
Jadi kadang-kadang kulkas rusak itu bukan karena faktor lain ya, faktor listrik misalnya atau faktor goncangan atau apa ya, tapi memang sudah waktunya ya teman-teman, karena ini daya tampungnya sudah habis masa pakainya. Jadi kerusakan itu disebabkan karena kebuntuan. Nah, disebabkan karena kebuntuan ini kadang-kadang mesin juga overheat ya teman-teman, karena tidak dingin kulkasnya. Secara otomatis kulkas akan non-stop hidup 24 jam, sehingga termostat itu gagal untuk mendeteksi adanya pembekuan di evaporator, dan akhirnya mesin akan short atau juga ini terbakar ya. Basah ya teman-teman, masih original ini, bukan vacuum body ya, tapi tetap bermasalah karena bagian filternya udah rusak. Oke, yang ini lagi, tapi kayaknya ini bagus ya teman-teman, bunyinya kayak ada bunyi keras-keras gitu. Oke, waduh keras. Oke, kita buka lagi. Saya rajin begini teman-teman karena ini hasilnya jadi uang ya teman-teman. Kita jual nanti buat beli spare part baru lagi. Tuh, betul perkiraan saya. Masih seret. Wah, harinya hujan teman-teman. Jadi sebenarnya kita bisa ya menentukan strainer ini masih bagus atau rusak dengan cara digocok-gocok, dikocok ya, ada bunyi keras-keras srek-srek gitu, berarti dia masih dalam kondisi kering ya untuk bagian butirannya. Repot juga, tanggung membukanya. Oke, kita lihat ya dalamnya. Aduh, tanggung bukanya. Bentar, saya buka lagi. Saya tambahin lagi biar besar lubangnya. Mata gerindanya udah mau habis teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya. Oh, tapi tetap juga dia bermasalah teman-teman. Ada perubahan warna juga ya. Ada warnanya yang masih bersih, ada warnanya yang udah basah. Namun dalamnya tetap kering dia. Tetap juga ya, nggak bisa bertahan lama juga kalau gini. Berarti udah kondisinya udah tidak memungkinkan juga untuk diteruskan dipakai. Jadi memang seharusnya buat dihancurkan seperti ini, dijadikan uang ya teman-teman. Oke, ini udah, oh tapi masih bagus kayaknya, tapi kita cek aja dulu. Nah, ini kondisinya sepertinya rusak juga teman-teman. Memang kalau warnanya kuning itu memang jenisnya ya agak kuning, namun bukan itu yang saya maksud. Ada perbedaan di sini. Ada butiran-butiran lain yang warnanya berbeda. Ada hitam itu terlihat. Nah itu teman-teman. Jadi nanti ini semuanya akan keseluruhan hitam karena dia menyerap kotoran-kotoran uap air ya, atau apa material-material yang dibawanya dari freon bersirkulasi. Nanti akan terhisap oleh ini, dimana nanti ini semua kotor yang akan menghambat pergerakan freon bersirkulasi ya. Jadi seharusnya dari pengalaman seperti ini, kita seandainya punya kulkas sendiri di rumah yang misalkan kita memerlukan perawatan, jadi pada saat kira-kira sekitar pemakaian 2 tahun, oke, kita ganti filter yang baru, kemudian cari yang ori ya, kemudian dipakai lagi. Jadi tidak sampai fatal rusak bagian yang lain ya, terutama bagian kompresor. Karena kerusakan terparah dari akibat ini ya teman-teman adalah kompresor. Karena itu tadi tidak adanya pembekuan, sehingga termostat tidak akan mendeteksi, sehingga dia tidak bekerja dan nonstop mesin 24 jam on.
secara otomatis mesin overhead. Oke, kita bongkar lagi. Sisa 2 biji. Nah ini teman-teman bisa lihat basah, ada oli juga, rembesan oli. Nah kalau ini memang rusak teman-teman, warnanya udah hijau ini teman-teman, karena ada gesekan tembaga ya yang terbawa. Teman-teman bisa dilihat hijau, warnanya beda ya dari yang lain. Hijau ini adalah korosi tembaga teman-teman. Jadi dia memang semaksimal mungkin menyerap kotoran yang melewati ini mau menuju ke kapiler. Namun apabila ini bendungan ini sudah penuh ya, tidak bisa lagi menyerap kotoran, secara otomatis kotoran akan masuk ke bagian kapiler dan akan membuat kulkas bermasalah. Oke teman-teman, tinggal satu lagi. Sebenarnya banyak sih, tapi saya yang rajin ini aja yang saya buka biar teman-teman tahu. Kalau ini kosong ya teman-teman, dia memang nggak ada filternya, nggak ada. Jadi kalau gini namanya bukan filter ya teman-teman, karena nggak ada yang menyaring. Jadi ini dinamakan aja apa yang namanya ya, komutator, apa namanya, akumulator ya. Nah, kosong, nggak ada isinya. Jadi percuma aja teman-teman pakai filter kayak gini, karena dia nggak ada yang memfilter. Mending langsung aja di sini, langsung ke bagian kondensor. Oke ini teman-teman, begini lumayan. Nanti kita timbang berapa uangnya, teman-teman bisa lihat nanti saya waktu menjualnya ke pengepul barang rongsok. Genap 1 kilo ya teman-teman, 1 kilo. Nanti kita jual berapa harganya. Oke, kita lanjut ke tukang rongsoknya. Kita udah berasa. Emas pak, sekilo. Satu kilo pas ya teman-teman, kumpulan barang-barang rongsok. Sini kita bisa mencari art-art yang second yang bagus ya, tapi saya malas bongkar itu, masalah ada tempat buat mesin cuci ya. Untuk mesin cuci kayaknya ada di situ, bisa diambil seperempatnya yang masih bagus, yang ori ya, biarpun second tapi ori bagus daripada yang baru tapi kualitasnya kurang sip. Nexom. Wow, amazing. Dedek, ngapain kamu ikut ke sini? Ini di rumah aja tadi. Ah, ngapain ikut itu? Oke, makasih Pak lah. Oke, teman-teman, dapat 61 kilo, lumayan. Buat beli seperempat baru. Kita bawa pulang 60.000, lumayan.